Dalam dunia pendakian, ada banyak sekali jenis kompor gunung yang biasa digunakan, mulai dari yang paling besar atau yang paling berat sampai yang paling ringan atau yang paling kecil atau yang biasa saat ini kita dengar dengan istilah ultralight. Dan di video kali ini saya akan mereview 5 kompor gunung yang sering digunakan di dalam kegiatan pendakian, mulai dari yang konvensional sampai yang ultralight. Halo sobat hikers, selamat datang di channel Nibal Outside. Jadi di video kali ini saya akan membahas satu persatu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kompor yang ada di sini sekarang ini. Dan buat kalian yang lagi cari-cari kompor gunung atau mungkin yang mau upgrade kompor gunungnya, semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian. So, tonton terus video ini sampai selesai. Oke sobat hikers, jadi kompor pertama yang akan saya bahas di sini adalah kompor gunung jenis windproof. Dan kompor ini merupakan kompor yang paling banyak digunakan di dalam kegiatan pendakian. Untuk bahannya sendiri terbuat dari bahan aluminium, kemudian terdapat pemantiknya di sini, lalu ada colokan untuk bahan bakar atau tabung gas, dan ada setelan untuk gas. Lalu di bagian atas sudah terpasang windshieldnya seperti ini. Lalu untuk bahan bakarnya, kompor ini menggunakan tabung gas Highcut seperti ini. Ada yang 200 gram dan ada yang 150 gram. Untuk kelebihan dari kompor ini sangat mudah ditemukan di toko-toko outdoor. Kemudian harganya juga murah, cuma sekitar 75 ribuan sampai 80 ribuan. Lalu bahan bakarnya juga mudah untuk ditemukan. Kalian bisa dapatkan di toko-toko atau minimarket terdekat. Harganya juga cukup murah, sekitar 20 ribuan. Sedangkan untuk kekurangannya, kompor ini bobotnya cukup berat. Jadi berat kompornya itu sekitar 496 gram, ditambah dengan pouchnya beratnya jadi 526 gram. Dan berikut adalah cara untuk menyalakan kompor ini. Sekarang kita akan menyalakan kompor windproof dengan menggunakan tabung gas Highcut. Kita pasang dulu gasnya, buka sedikit. Oke, jadi pemantiknya masih berfungsi dengan baik dan kita bisa setel apinya sesuai kebutuhan. Oke. Kompor berikutnya yang akan saya review adalah kompor jenis custom seperti ini. Kompor ini bahan bakarnya itu bisa menggunakan 3 bahan bakar. Kalian bisa menggunakan kayu atau ranting pohon atau dedaunan, atau kalian juga bisa menggunakan bahan spiritus seperti ini, dan kalian juga bisa menggunakan bahan parafin. Untuk jenis kompor ini bahan materialnya ada yang terbuat dari bahan aluminium dan ada juga yang terbuat dari bahan titanium. Nah, kebetulan untuk yang saya review kali ini adalah yang terbuat dari bahan aluminium. Spesifikasinya sendiri ini terdiri dari 4 bagian dindingnya, kemudian 1 di bagian untuk alas bawahnya, lalu ada 1 talang yang berfungsi untuk ketika kita menggunakan bahan bakar spiritus dan bahan bakar parafin. Lalu untuk kekurangan dari kompor ini, untuk yang bahan aluminium cenderung lebih cepat berkarat dibandingkan yang bahan titanium. Lalu untuk packingan kompor ini cukup mudah, caranya seperti ini. Lalu kita masukkan ke pouchnya seperti ini. Untuk beratnya sendiri, kita coba timbang.
Nah, jadi beratnya itu cuma seberat 296 gram. Oke, dan untuk cara menyalakan kompor ini sebagai berikut. Sekarang kita akan menyalakan kompor wood stove dengan menggunakan bahan spiritus dan korek api. Kita tuang dulu spiritusnya sedikit saja. Lalu kita nyalakan dengan korek. Oke. Jadi apinya cukup besar seperti ini. Jadi apinya akan mati otomatis ketika bahan spiritusnya sudah habis. Lalu kompor berikutnya akan saya review juga adalah kompor jenis spiritus. Untuk bahan materialnya sendiri ini terbuat dari bahan aluminium juga. Kelebihan dari kompor ini ya, dengan menggunakan bahan spiritus tentunya bahan bakarnya jadi lebih irit, dan untuk bahan bakar spiritus juga kalian bisa dapatkan dengan harga yang cukup murah di toko-toko bangunan. Biasanya harganya kisarannya antara 8.000 sampai 10.000-an saja. Dimensinya juga cukup kecil dan bobotnya juga cukup ringan. Jadi beratnya itu kita coba timbang dulu. Beratnya itu sekitar 144 gram, ditambah dengan pouchnya itu totalnya jadi 153 gram. Jadi kompor ini cukup ringan untuk dibawa-bawa dan packingannya juga cukup kecil, dan bahan bakarnya juga cukup mudah didapatkan. Untuk harganya sendiri, kompor ini kisaran harganya itu antara 100.000 sampai 120.000-an tergantung toko yang menjual. Kalian juga bisa dapatkan kompor ini di online shop atau di toko-toko outdoor. Nah, adapun untuk cara menyalakan kompor ini adalah sebagai berikut. Sekarang kita akan menyalakan kompor jenis spiritus dan kita tuangkan dulu spiritusnya ke kompornya secukupnya saja. Oke. Lalu kita nyalakan dengan korek. Oke. Lalu untuk mematikan apinya sangat mudah, kita gunakan alat ini. Langsung kita tutup saja. Dan apinya langsung mati. Baik, yang berikutnya adalah kompor ultralight jenis D-Power. Jadi kompor ini adalah jenis ultralight yang berbahan aluminium. Terdapat 3 buah kaki yang bisa dilipat seperti ini. Lalu dudukan untuk nesting atau panci, dan terdapat juga alat pemantik. Dan untuk regulatornya menggunakan selang yang bisa digunung seperti ini, dan di ujungnya ada regulator untuk memasang bahan bakar. Kemudian untuk bahan bakarnya sendiri menggunakan gas. Untuk gasnya sendiri bisa menggunakan tabung gas kanister seperti ini. Yang langsung bisa dicolokkan ke regulatornya seperti ini. Dan bisa juga menggunakan tabung gas high cook yang seperti ini dengan menggunakan adapter yang seperti ini. Jadi adapternya dipasang ke sini, lalu kemudian dipasang seperti ini. Kekurangan dari kompor ini hanya terdapat pada bagian selangnya yang kadang-kadang bermasalah, mungkin jika sudah terlalu lama, dan juga di bagian pemantik biasanya kalau sudah penggunaan yang cukup lama pemantiknya akan rusak. Namun kalau pemantiknya rusak tidak jadi masalah karena kita masih bisa menyalakan dengan menggunakan korek. Untuk berat kompor ini adalah cuma 138 gram, ditambah dengan pouchnya menjadi 147 gram, sangat ringan untuk ukuran kompor ultralight. Kemudian untuk harganya sendiri ada di kisaran 150-an sampai 200 ribuan. Dan untuk menyalakan kompor ini kalian bisa lihat di video berikut ini. Oke sobat hikers, sekarang kita akan menyalakan kompor ultralight D-Power dengan menggunakan gas kanister. Kita pasang gasnya dulu.
Pastikan regulatornya kita off kan dulu. Oke, lalu kita pasang. Oke, sekarang kita akan menyalakan kompornya dengan menggunakan pemantik yang ada di sini. Kita buka sedikit gasnya. Oke, jadi apinya seperti ini, dan kita bisa setel apinya dengan menggunakan regulator ini. Lalu kita matikan. Dan kompor terakhir yang akan saya review di sini adalah kompor Ultralight BRS 3000T. Jadi kompor ini adalah saat ini adalah masih merupakan kompor terkecil, dan untuk bahan bakarnya kompor ini menggunakan tabung gas kanister seperti ini. Terbuat dari bahan titanium dengan memiliki 3 dudukan nesting atau panci yang bisa dilipat seperti ini. Lalu terdapat satu alat pengatur gas yang bisa diputar on off seperti ini. Kemudian untuk ukurannya sendiri, ketika dalam posisi lipat 5 x 3,5 cm, sedangkan ketika setelah di setup seperti ini, tingginya jadi sekitar 6 cm. Kompor ini beratnya hanya 25 gram ditambah dengan potsnya jadi 27 gram. Jadi sobat hikers, kompor ini adalah kompor yang paling sering saya gunakan ketika melakukan pendakian, baik itu solo hiking ataupun sama teman-teman. Dan ketika membawa kompor ini, saya lebih sering menggunakan nesting sejenis ini dengan ukuran 650 ml. Sudah bisa memuat kompor dan gasnya seperti ini. Saya bisa memasukkan tabung gas 100 gram ini ke dalam sini seperti ini. Kemudian kompornya pun juga sudah bisa masuk ke sini. Sendoknya dan koreknya sekaligus di sini. Jadi kalau kita timbang, beratnya itu seberat 283 gram ditambah dengan potsnya jadi 298 gram. Oke, dan untuk cara menyalakan kompornya kalian bisa lihat di video berikut ini. Sekarang kita akan menyalakan kompor Ultralight BRS 3000T dengan menggunakan tabung kanister dan korek api. Kita setup dulu. Gasnya kita pasang. Jangan lupa untuk regulatornya dalam posisi off. Kemudian kita pasang. Oke, kemudian kita menyalakan dengan menggunakan korek. Kita buka sedikit gasnya. Oke, dan apinya seperti ini. Kemudian kita bisa setel apinya sesuai kebutuhan kita. Lalu kita matikan. Oke sobat hikers, demikian review saya mengenai kelima kompor gunung ini, dan semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman hikers yang sedang mencari kompor gunung atau yang sedang mau upgrade kompor gunung. Jangan lupa di like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini biar kalian dapat notifikasi video saya berikutnya. Jangan lupa juga nonton video saya yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan salam lestari.